Ya pemirsa, tidak hanya dirayakan oleh warga Indonesia di tanah air, pasukan Garuda yang sedang bertugas di Lebanon pun tidak luput merayakan Hari Raya Idul Adha di tempat tugasnya. Dan untuk melihat suasana perayaannya di Lebanon, saya akan langsung menyapa Letkol Laut Anugrah Anurullah dan Satgas Maritim Task Force TNI Konga 18 Unifil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Anugrah, selamat Hari Raya Idul Adha. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Ayu. Selamat Hari Raya Idul Adha juga buat seluruh pemirsa dan masyarakat Indonesia di sana. Terima kasih banyak Pak Anugrah. Pak Anugrah, seperti yang kita tahu kalau misalkan di Indonesia Idul Adha itu identik dengan pagi-pagi kita sholat id bersama, kemudian potong kurban, kemudian dilanjutkan dengan makan-makan, biasanya ketupat dan juga opor begitu ya. Kalau misalkan Idul Adha di Lebanon, ada tidak Pak perbedaannya? Apa yang menarik dari suasana perayaan Idul Adha di sana? Iya, Mbak Ayu dan seluruh pemirsa, perlu saya laporkan juga bahwa kesempatan untuk merayakan Hari Raya Idul Adha pada tahun ini di daerah misi kita di Lebanon dan khususnya pada saat ini saya berada di Beirut. Ini adalah suatu kesempatan yang sangat luar biasa karena kita tidak hanya bergembira dan menyambut Hari Raya ini, tapi kita juga berada di bawah sedikit kegetiran karena situasi keamanan tadi malam sempat ada eskalasi sedikit di kota Beirut bagian selatan. Namun alhamdulillah semuanya masih dalam terkendali meskipun tidak bisa dibilang aman. Kemudian untuk masyarakat sendiri di penduduk lokal di Lebanon, mereka merayakan dengan penuh sukacita. Mereka juga melaksanakan konvoi, juga membakar kembang api dan sebagainya. Namun demikian kami dari Satgas MTF TNI kontingen Garuda 28P yang on board di KRI Sultan Iskandar Muda memang belum dapat menyaksikan secara langsung karena kita membatasi akses pergerakan terkait dengan situasi keamanan. Namun dari jauh kita dapat memonitor bagaimana keceriaan dan kegembiraan masyarakat lokal di sini. Baik Pak Anugrah, kita sama-sama berharap situasi selalu kondusif ya di sana. Lalu yang kami juga ingin tahu Pak, bagaimana Satgas MTF merayakan Idul Adha? Apakah personel yang bertugas di sana ada prosesi pemotongan hewan kurban seperti di Indonesia atau ada hal lain yang dilakukan hari ini? Iya, alhamdulillah bahwa kita bisa merayakan Hari Raya Idul Adha ini seperti layaknya kita di tanah air, Mbak. Jadi tadi pagi kita laksanakan sholat id bersama di dermaga. Kebetulan kapal sedang sandar di Pelabuhan Beirut dan untuk melaksanakan refueling sekaligus kita merayakan Hari Raya Idul Adha ini. Tadi kita sudah melaksanakan sholat id bersama. Kita juga mengundang beberapa personil pasukan perdamaian PBB yang juga merayakan Hari Raya ini untuk bersama-sama merayakan bersama kita. Kemudian kita adakan resepsi tadi di kapal. Makan-makan meskipun makannya bukan seperti biasanya di Indonesia, namun alhamdulillah cukup menggembirakan. Dan pada kesempatan ini, saat ini saya sedang berada di KBRI Beirut. Kami berkolaborasi dengan para diplomat dan staf KBRI untuk sama-sama melaksanakan pemotongan hewan kurban. Kami menggeser personel kami di sini dan saat ini sedang berjalan. Di sini masih jam 13.55 siang hari. Kita akan melaksanakan makan siang bersama, menikmati hewan kurban yang tadi baru saja kita sembelih. Jadi kurang lebih kita bersyukur bisa melaksanakannya dengan kurang lebih sama dengan di tanah air. Demikian Mbak. Seperti kata Anda Pak, tadi saya juga melihat cuplikan di layar ya, sudah dilaksanakan sholat id, kemudian tadi sedang menusuk sate hasil dari hewan kurban yang telah disembelih. Apakah nantinya akan ada pasukan perdamaian dari negara lain yang juga akan ikut merayakan? Iya, kebetulan bersama dengan kita ada salah satu kapal perang dari Bangladesh yang kita ketahui juga mayoritas penduduknya Muslim, kru kapalnya Muslim. Tadi kita laksanakan sholat id bersama, kemudian kita undang di atas kapal untuk makan-makan bersama. Namun untuk di KBRI pada saat ini kita hanya membatasi kepada masyarakat Indonesia yang tinggal di Lebanon, khususnya di wilayah Beirut, Pak. Baik, Pak Anugrah, pastinya momen Idul Adha adalah momen yang tepat untuk bersilaturahmi, tapi kondisi Anda saat ini sepertinya tidak memungkinkan untuk bertemu langsung ya. Sebagai Satgas Maritim Task Force yang bertugas di perairan, apakah ada kendala ketika menghubungi keluarga saat momen Idul Adha seperti ini, Pak? Bisa diceritakan mungkin? Alhamdulillah, saat ini kita selalu terhubung dengan internet selama kita masih dapat
jaringan internet online, kita bisa selalu terhubung dengan keluarga, dan sampai saat ini sejak awal kami bertugas di sini bulan Januari kemarin, ini sudah memasuki bulan yang ke-6, kita tidak pernah mendapatkan hambatan untuk berkomunikasi dengan keluarga dan kerabat tercinta kami di tanah air. Oke, jadi jaringan komunikasi alhamdulillah aman terkendali ya Pak Anugrah. Bisa disampaikan tidak dari keluarga seperti Betul. apa nih? Kan harus berjauhan dengan Bapak atau dengan para pasukan yang lain begitu. Pasti kan ada perasaan rindu, ada perasaan haru. Apa yang disampaikan oleh keluarga Pak? Rasa rindu itu pasti, rasa haru itu pasti. Tadi malam kita juga adakan video call bersama-sama Mbak, seluruh kapal dengan keluarga masing-masing. Dan kami rasa seluruhnya sama apa yang diminta oleh keluarga di rumah. Semoga di sini aman dan cepat kembali dengan selamat. Itu saja. Pasti menanyakan kapan pulangnya ke Indonesia seperti itu ya Pak Anugrah ya? Betul. Oke, baik Pak Anugrah. Kami ingin mengetahui sebenarnya seberapa luas perairan wilayah patroli Satgas MTF. Apakah bisa diceritakan ketika berjaga ada kejadian seperti apa yang mungkin seru atau menegangkan seperti itu? Karena Anda juga tadi sempat mengatakan ada eskalasi kemarin. Iya, daerah operasi maritim yang menjadi wilayah patroli kami di sini sebenarnya tidak terlalu besar. Ini hanya seluas kurang lebih 200 mil kali 100 mil laut. Dan itu kalau dibandingkan dengan wilayah luas perairan kita itu tidak ada apa-apanya. Namun demikian kita melaksanakan patroli secara intensif karena kita berada di bawah mandat resolusi Dewan Keamanan PBB untuk menjaga keamanan yang secara khusus kita mencegah masuknya senjata-senjata ilegal ke Libanon dengan harapan kita bisa mengendalikan peredaran senjata ilegal sehingga hal ini dapat menjaga stabilitas di Lebanon. Kemudian terkait tugas sehari-hari kami di laut pada saat melaksanakan patroli setiap hari selalu menarik dan exciting buat kami. Memang kalau kami bandingkan dengan rekan-rekan kami kontingen Garuda yang berada di darat yang lebih di posisinya sangat berdekatan dengan perbatasan antara Libanon dan Israel, mereka sepertinya mempunyai cerita yang lebih seru. Secara langsung bagaimana misalnya terjadi suatu serangan airstrike ke wilayah di Libanon yang didahului dengan peringatan dari pihak Israel, kemudian kita bisa mendeteksi sebagian manuver udara yang mereka lakukan, baik itu oleh drone maupun pesawat-pesawat fighter ataupun pembom mereka, sampai kemudian kita bisa mengkonfirmasi melalui open source intelligence seperti live streaming yang dilakukan oleh penduduk lokal, bagaimana serangan itu dilakukan, bagaimana dampaknya dan sebagainya. Jadi kita bisa mengamati semua tahapan-tahapan dan kronologis kejadian itu dari laut. Itu hal yang menarik. Meskipun sebenarnya juga tidak bisa dibilang seru karena pada saat yang bersamaan kita juga tahu bahwa bisa jadi serangan itu memakan korban jiwa yang belum tentu orang yang berdosa gitu. Jadi ini satu hal yang menarik dan sekaligus memprihatinkan bagi kami yang menjaga perairan Libanon pada saat ini. Pak Anugrah, yang pasti kami seluruh masyarakat Indonesia turut mendoakan semoga Pak Anugrah dan seluruh pasukan dalam kondisi yang aman dan juga dalam kondisi yang baik sehingga nanti bisa kembali ke Indonesia merayakan momen-momen besar seperti Idul Adha seperti ini bersama keluarga tercinta. Terima kasih banyak atas informasi dan juga perspektifnya dari Lebanon, Pak Anugrah, Letkol Laut Anugrah Anurullah dan Satgas MTF TNI Konga 18 P Unifil. Selamat sore waktu Jakarta, Bapak. Sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.